Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya, Fibi Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Pelaku UMKM di Kabupaten Kota Waringin Timur ikuti pelatihan bisnis online sekaligus edukasi keuangan. Lewat kegiatan ini diharapkan produk-produk lokal dapat dipasarkan luas secara nasional dengan memanfaatkan keberadaan internet. Pelatihan bisnis online sekaligus edukasi keuangan tersebut digelar dalam memperingati Bulan Inklusi Keuangan pada Oktober 2022 ini. Kegiatan digagas oleh Aliansi Penggerak Industri atau AFI UMKM Kota Waringin Timur pada Senin 24 Oktober. Pelatihan bisnis online dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber dari salah satu e-commerce atau perdagangan elektronik nasional, sementara edukasi keuangan disampaikan salah satu perbankan di Kota Waringin Timur. API UMKM Kota Waringin Timur menilai selama ini pemanfaatan aplikasi jual beli online belum termanfaatkan secara maksimal oleh pelaku UMKM di Kota Waringin Timur, khususnya mereka yang memproduksi produk-produk lokal. Lewat pelatihan ini diharapkan nantinya akan ada produk-produk lokal UMKM Kota Waringin Timur yang dikenal dan laku dijual luas secara nasional. Jadi kita mencoba untuk menggalakkan semangat jualan online lagi melalui e-commerce, terutama produk lokal khas. Kadang-kadang itu yang banyak dicari oleh orang luar, sedangkan belum ada produk lokal kita, asli lokal kita berada di e-commerce nasional. Gitu. Goalnya produk kita dikenal oleh nasional itu aja. Kalau misalnya bicara di Kotim, untuk e-commerce yang nasional itu masih sedikit. Kalau bicara medsos mungkin banyak, kayak Instagram, TikTok, WhatsApp itu banyak sekali. Facebook, ibu-ibu yang mempromosikan produk di situ. Cuma untuk e-commerce nasional seperti Shopee, Lazada dan lain sebagainya itu masih kurang. Makanya di sini kita API UMKM Kotim hadir untuk itu, supaya pelaku UMKM kita bisa naik kelas lah, masuk produk-produk nasional, produknya masuk ke e-commerce nasional itu ya. Sementara Bupati Kota Waringin Timur Haliki Nur menyambut positif kegiatan tersebut. Ia berharap produk dan para pelaku UMKM di Kota Waringin Timur dapat naik kelas. Peluang itu dinilai cukup besar, apalagi Kota Waringin Timur didukung dengan program Kota Cerdas yang mengedepankan teknologi dalam digitalisasi, mengembangkan berbagai hal. Nah, ini dalam salah satu upaya bagaimana UMKM ini bisa eksis, bisa bangkit, dan tadi juga diminta ketua LC kalau bisa ya ibarat kelas itu, kalau kelas C bisa naik ke B bisa naik ke A. Artinya dulu UMKM yang sekarang mungkin mikro sekarang bisa menjadi kalau lebih besar. Nah ini, jadi itu perlu peningkatan SDM-nya. Lebih-lebih saat ini kita ketahui bahwa ini era digitalisasi, semua orang online. Dan kita juga bersyukur karena Sampit ini punya Kota Timur ini ditunjuk salah satu kabupaten yang Smart City, artinya kota cerdas, sehingga semua itu bisa dengan sistem kita menggunakan digitalisasi. Nah ini harapannya pelaku UMKM ini menambah wawasan, menambah pengetahuan. Yang dulu misalnya gaptek terhadap teknologi, dia bisa pakai teknologi. Nah jadi perlu SDM itu perlu ditingkatkan terus, sehingga kelas mereka juga nanti diharapkan naik-naik bertahap. Usaha kecil dan menengah nanti bisa menjadi usaha menengah, dan harapan kita nanti orang-orang Sampit tidak menjadi usaha-usaha besar. Kegiatan yang diikuti 100 peserta dari mahasiswa dan pelaku UMKM tersebut diharapkan dapat membawa perkembangan positif bagi dunia usaha khususnya kecil dan menengah di bumi Habaring Hurung. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kabupaten Kota Waringin Timur dipercaya untuk mengikuti 2 kategori Pesta Paduan Suara Gerejani atau PES Parani Katolik tingkat nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur. 2 kategori tersebut adalah Paduan Suara Anak dan Cerdas Cermat Remaja.
Kontingen Pesparani Kota Waringin Timur Senin 24 Oktober pagi berkumpul di rumah jabatan Bupati setempat sebelum berangkat ke Kupang, Nusa Tenggara Timur untuk mengikuti Pesparani Nasional kedua. Dalam Pesparani Nasional kedua yang berlangsung tanggal 28 hingga 31 Oktober tersebut, Kota Waringin Timur dipercaya mewakili Kalimantan Tengah mengikuti 2 dari 13 kategori lomba yang ada. 2 kategori lomba itu adalah paduan suara anak serta cerdas cermat remaja. Paduan suara anak dilakukan virtual dengan mengirim video paduan suara, sementara cerdas cermat remaja dilaksanakan langsung di Kupang. Karena masih dalam situasi pandemi, maka dari 38 peserta kontingen Pesparani yang ada, hanya 12 diantaranya yang berangkat. Meski demikian, tetap diharapkan mampu membawa nama harum daerah di tingkat nasional. Kita paduan suara anak ya, kemarin berlomba ada 27 orang, tapi itu secara virtual. Itu dikirim cuma videonya ke panitia pelaksana karena di sana beranggapan karena kita masih pandemi, jadi peserta yang berangkat ke Kupang itu dibatasin orangnya. Tapi cerdas cermat remaja berangkat ke Kupang. Jadi kita dari Kotim ada berangkat nanti 12 orang saja. Pada saat ini sebetulnya kalau semuanya berangkat itu ada 38 orang. Karena kita baru mengikuti, ya semoga anak-anak kita membawa nama baik, terutama untuk Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kalimantan Tengah lah dulu. Karena ini kan kita baru ikut pertama kali sebetulnya untuk tingkat nasional ini. Mudah-mudahan mereka bisa membawa nama baik Kalimantan Tengah, terutama Kabupaten Kota Waringin Timur untuk ikut itu. Hal tidak jauh berbeda disampaikan Bupati Haliki Nur yang berharap kontingen dapat berangkat dan kembali dengan selamat, serta mampu tampil maksimal hingga nantinya pulang dengan membawa prestasi membanggakan. Saya mau ucapkan selamat dulu untuk Pesparani kita di Kotim yang ditunjuk oleh provinsi. Itu mewakili 2 kategori. Yang pertama itu cerdas cermat remaja dan paduan suara anak-anak. Nah ini dipercayakan kepada Kabupaten Timur. Nah kita doakan pertama mereka ini berangkat lancar dan perjalanan selamat sampai tujuan dan tampil maksimal di sana sehingga pulang membawa hasil terbaik artinya sebagai juara untuk mewakili Kalimantan Tengah. Nah jadi itu kita doakan mudah-mudahan Kotim ini walaupun membawa nama Kalteng tapi menjadi yang terbaik di Kupang di tingkat nasional sana. Pesparani merupakan kegiatan pembinaan pengembangan iman umat Katolik melalui kegiatan-kegiatan bersifat liturgi dan non-liturgi yang secara nasional dilakukan Lembaga Pembinaan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional atau LP3KN. Mashud Badarudin, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia.
dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Warga Kota Pangkalan Bun sempat dihebohkan dengan beredarnya video salah seorang warga RT 02 Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang dievakuasi dari kepungan banjir. Warga Kota Pangkalan Bun sempat dihebohkan dengan beredarnya video salah seorang warga RT 02 Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, yang dievakuasi dari kepungan banjir. Pria yang diketahui bernama Widodo tersebut dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun untuk mendapatkan perawatan karena mengalami gangguan kesehatan. Video proses evakuasi Widodo tersebut membuat gaduh lantaran sempat dikabarkan sebagai warga atau korban banjir yang tersengat listrik. Setelah dilakukan klarifikasi, ternyata merupakan penderita disabilitas yang sakit dan harus mendapatkan perawatan. Apalagi beberapa hari sebelumnya beberapa korban banjir di wilayah Lamandau, Sukamara maupun di Kota Waringin Barat meninggal akibat tersengat listrik saat banjir melanda pemukiman mereka. Dalam klarifikasinya, Lurah Raja Supriyadi menegaskan bahwa salah satu warganya itu dievakuasi bukan akibat tersengat listrik, akan tetapi dievakuasi lantaran menderita sakit sementara kondisi banjir sudah semakin mengkhawatirkan. Melihat kondisinya yang makin mengkhawatirkan, akhirnya diputuskan untuk dirujuk ke rumah sakit guna untuk perawatan lebih lanjut. Saat ini korban bernama Widodo telah kembali ke rumahnya dalam keadaan sehat. Mohon izin terkait berita yang beredar kemarin yang disabilitas atas nama Widodo atau Bobi. Itu warga kami RT 2, beliau itu dari kecil sudah disabilitas. Kemarin mengalami sesak napas dan dada sakit, makanya kami merujuk ke rumah sakit untuk diperiksa di sana. Dan alhamdulillah hari ini, hari Senin 24 Oktober 2022, beliau tadi sudah pulang kembali ke rumah. Tadi saya mengantarkan sudah ke sana. Saat ini data yang terdampak banjir di Kelurahan Raja ada 289 rumah, 962 jiwa. Ada 5 titik fasilitas umum yang terdampak, ada 1 masjid, 2 musola, 1 taman kanak-kanak, dan 1 pasar. Terkait pengungsian, kita sudah siapkan 4 titik lokasi pengungsian. Ada di Pasar Indra Kencana lantai 3, ada di Gor Gawi Serota Kelurahan Raja di samping kelurahan, ada gedung PCNU, terus ada TK Pertiwi di belakang Rujak Bupati. Yang saat ini baru terisi itu di Gor Gawi Serota itu ada 19 jiwa, terus yang di TK Pertiwi ada 10 jiwa. Terkait posko, kita ada menyiapkan 2 posko, satunya di alun-alun Istana Kuning, satunya di Pangeran Antasari di depan Gang Aspak. Warga RT 02 yang kena stroke. Muhammad Iksan, SBTV. Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin, Kalimantan Selatan menggagalkan penyelundupan puluhan burung dan satwa dilindungi asal Papua yang akan dikirim ke Probolinggo, Jawa Timur menggunakan kapal MV Vision Global di perairan Teluk Kumai. Inilah video amatir, detik-detik anggota TNI Angkatan Laut Lanal Banjarmasin dan tim Alpa Satgas Operasi Intel Mandau di bawah pimpinan Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut Herbiantoko saat mengagalkan penyelundupan beberapa burung dilindungi bernilai miliaran rupiah di atas kapal MV Vision Global. Saat diamankan, kapal berada di kawasan Muara Teluk Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hendak singgah serta melakukan bongkar muat di perairan Muara Sungai Arut, Pangkalan Bun. Dalam press release yang digelar pada Sabtu malam 22 Oktober 2022, di pos TNI AL Kumai dihadiri antara lain PJ Bupati Kobar, Anang Dirjo, dari Kodim 1014 Pangkalan Bun,
dan Lanut Iskandar Pangkalan Bun Letkol Naf Rudi Kurniawan. Dari Polres Kobar, BKSDA Kalimantan Tengah SKW 2, perwakilan KSOP Kumai, Nahkoda KN 24, dan Dirjen Gakum KLHK wilayah Kalteng dan Kalsel. Dalam keterangannya, Kolonel Laut Herbiantoko menjelaskan bahwa pada hari Sabtu 22 Oktober 2022 sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, Lanal Banjarmasin dan tim Alpas Satgas Operasi Intel Mandau mengamankan beberapa jenis satwa yang dilindungi yang dibawa dari Pelabuhan Bade, Kabupaten Mapi, Papua dengan tujuan Probolinggo, Jawa Timur. 76 ekor burung dari berbagai jenis yang diamankan diantaranya kakatua hitam raja 7 ekor, kakatua putih jambul kuning 23 ekor, darah hutan 1 ekor, cucak emas 1 ekor, nuri kepala hitam 36 ekor, kakatua atau begok 2 hijau plus 1 merah 3 ekor, jagal Papua 1 ekor, pleci 1 ekor, beranjangan 1 ekor, dan kasuari 2 ekor. Selain satwa yang dilindungi juga ditemukan 12 ekor kura-kura, 1 ekor ular hijau, dan tanduk rusa. Petugas juga mengamankan 6 orang pelaku yang merupakan ABK kapal. Kegiatan operasi pengamanan ini merupakan tindak lanjut dari informasi intelijen Lanal Banjarmasin tentang adanya pengiriman satwa dilindungi jenis burung serta kura-kura dari Papua melalui kapal MV Vision Global. Kemudian tim memonitor pergerakan sejak tanggal 14 Oktober 2022 menuju Pangkalan Bun. Selain itu, operasi tersebut juga merupakan tindak lanjut perintah Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono untuk menjaga kepercayaan negara atau rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Pada tanggal 21 Oktober 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat, tim dengan Patkamla Lanal Banjarmasin bergerak dari Posal atau Pos TNI AL Kumai menuju perairan Sungai Arut untuk memonitor kedatangan titik duga Lego Jangkar MV Global Vision di perairan Teluk Kumai. Pada pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, tim melaksanakan pemantauan kapal di mana speed yang akan merapat ke kapal tidak ditemukan adanya kapal dan kegiatan lainnya. Pada keesokan harinya, tim menemukan beberapa burung dilindungi berada di atas geladak buritan kapal. Pelanggaran yang dilakukan, para pelaku diduga melanggar pasal 21 ayat 2 huruf A, Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda 100 juta. Selanjutnya, barang bukti dan pemilik akan diserahkan dan dilimpahkan ke BKSDA Polres Kalteng guna proses lebih lanjut. Selanjutnya, barang bukti dan pemilik akan diserahkan dan dilimpahkan ke BKSDA Kalimantan Tengah guna proses hukum lebih lanjut. Para pelaku diduga melanggar pasal 21 ayat 2 huruf A, JO pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun serta denda 100 juta rupiah. Jamri, SBTV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Serayu Anita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.